Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KW Channel. Baiklah, adik-adik semuanya, kali ini KW akan membahas soal ujian kenaikan kelas atau UKK, UAS atau PAS, sama aja ya. Jadi di sini tuh KW akan membahaskan untuk yang kelas 7 terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai jangan lupa baca doa dan siapkan catatan. Kalau ingin menjawab terlebih dahulu, pause aja videonya ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 1. Nah, ini adalah operasi bilangan campuran kabataku ya adik-adik. Jadi untuk kabataku ini kali bagi tambah kurang. Jadi ketika ada perkalian, kita lakukan perkalian terlebih dahulu ya. Min 3 tambah 4 dikurang min 2. Nah, yang kita lakukan terlebih dahulu boleh dari depan karena ini semuanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Min 3 ditambah 4. Apakah Mas? Nah, jadi di sini untuk min 3 tambah 4 kita lihat kalau tandanya berbeda berarti kita selisihkan ya, adik-adik. 3 dengan 4 selisihnya 1. Sekarang kita lihat bilangan apa yang besar, adalah bilangan yang bertanda positif. Jadi sisanya adalah positif 1. Kemudian dikurang dengan min 2. Karena di sini ada pengurungan, artinya lawan dari min 2 adalah plus 2. Nah, min plus 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini masih operasi campuran tapi bilangannya adalah pecahan. Nah, di sini biasakan menggunakan desimal ya adik-adik. Jadi untuk 1,5 kg itu kita buat dengan 1,5. Kemudian untuk 3/4 itu adalah 0,75. Nah, kemudian untuk 4/8, nah ini kan bisa kita sederhanakan ke 1/2. 1/2 itu sama juga dengan 0,5. Oke, sekarang operasinya kita lihat dulu kalimatnya. Di sini ibu membeli beras 1,5 kg di toko A dan membeli beras 3/4 kg di toko B. Artinya 1,5 dengan 0,75 ini kita jumlahkan. Sedangkan untuk dimasak 4/8 kg, maka sisa beras. Setelah kita jumlahkan 1,5 ditambah dengan 0,75. Ingat, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal tanda komanya itu harus satu baris ya. Kemudian ini kita misalkan dengan 0, karena 0 ini penjumlahan ya, langsung aja 5 tambah 7 12, kita sisip 1 di sini, 2,25 total berasnya. Kemudian kita kurangkan dengan 0,5. Kita kurangkan karena ini tidak ada angka sama juga dengan 0, 5 kurang 0 itu 5. Kemudian di sini 2 kurang 5, kita harus pinjam dulu nih di depan. Ini sisa 1, ini jadinya 12 kurang 5 sisa 7, sehingga ini tadi tinggal 1 ya, 1 kurang 0 1,75. Nah, 1,75 artinya 1 di sini letaknya di depan nih. Jadi 1 0,75. Nah, tadi kan kita udah punya tuh 0,75 itu merupakan bentuk lainnya kalau pada pecahan adalah 3/4. Jadi 1 3/4. Oke, kemudian kita lanjut pada penyesuaian dari 3 kali 2x kurang 2 sama dengan 4x tambah 2. Berarti ini adalah persamaan linear satu variabel. Oke, untuk persamaan linear satu variabel berarti kita harus mencari nilai dari variabelnya. Sekarang variabelnya adalah x. Untuk di ruas kiri ini kita kalikan dulu ke dalam ya. Kalikan masing-masing sukunya. Di sini 3 kali 2x itu 6x. Kemudian 3 kali min 2. Nah, operasinya jangan lupa ikut dikalikan. Jadi min 6 sama dengan 4x ditambah 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita satu ruaskan yang memiliki variabel. Jadi di sini variabel
di sebelah kiri ada 6x, sebelah kanan ada 4x. Di sebelah kanan ini plus, kita pindahkan ke sebelah kiri, tandanya berubah jadi min 4x. Sama dengan 2 min 6 kita pindahkan ke kanan, jadinya plus 6. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini, dapatnya 2x sama dengan 8. Kemudian karena ini 2x yang mau kita cari adalah x, maka kedua ruas kita bagi 2 supaya sisa x ya. Artinya di sini 8/2 sama dengan 4. Dapatlah jawabannya yang A. Oke, selanjutnya adalah tentang himpunan. Konsep himpunan di sini pertama diminta adalah di antara kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah. Nah, himpunan itu yang bisa kita daftar anggota-anggotanya. Jadi misalkan yang A, kumpulan binatang-binatang yang besar. Nah, yang besar itu relatif ya. Jadi tidak sama setiap orang mengatakan oh ini besar, yang itu kecil. Nah, kemudian yang B, kumpulan hewan-hewan berkaki 2. Apakah kita bisa langsung menerka apa-apa saja hewan yang berkaki 2? Bisa ya. Oke, kita tandain dulu. Yang untuk yang A tadi enggak bisa. Kemudian untuk yang C, kumpulan anak-anak yang pandai. Nah, sifat yang relatif ini tidak bisa langsung kita tentukan mana yang anggotanya. Oke. Kemudian kumpulan gunung-gunung yang tinggi. Tinggi yang seperti apa? Padahal kan setiap gunung itu pasti tinggi. Jadi ini juga tidak. Artinya jawabannya di sini adalah B. Hewan berkaki 2, berkaki 4. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Menentukan banyak himpunan bagian dari A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Nah, untuk nomor 5 ini adik-adik harus bisa memahami bentuk segitiga Pascal ya. Jadi diawali dengan 3 buah angka 1, kemudian diawali dengan angka 1, dilanjutkan dengan penjumlahan angka di atasnya, diakhiri dengan 1. Diawali dengan 1, penjumlahan angka di atasnya, jumlahkan lagi jika ada, tutup dengan 1 jika tidak ada. Kemudian 1, 4, 6, 4, 1. Sebelah sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Oke, karena di sini kita A, B, C, D, E atau banyak himpunannya ada 5, artinya kita berhenti ketika bilangan keduanya itu 5. Jadi ini maksudnya adalah berpangkat 0, berpangkat 1, berpangkat 2, berpangkat 3, berpangkat 4, dan di bawah ini berpangkat 5. Oke, jadi kalau kita memiliki 5 anggota, kita stop pada pangkat 5 gitu ya. Kemudian untuk menentukan banyak anggotanya, di sini kan diminta 2 anggota. Nah, yang 2 anggota itu adik-adik boleh mulai dari angka paling depan atau angka paling belakang. Nah, kita mulai dengan pangkat 0 ya. Jadi untuk urusan pangkat kita harus mulai dari 0. Nah, jadi ini untuk 0 anggota, ini untuk 1 anggota, ini untuk 2 anggota, untuk 3 anggota, untuk 4 anggota, dan untuk 5 anggota. Nah, jadi di sini anggota yang untuk 2 anggota di sini adalah 10. Jadi ini 0. Kalau mulai dari belakang juga sama nanti hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah 10. Maksudnya apa sih 2 anggota ini? Jadi kan kalau misalkan himpunan bagian, artinya anggotanya itu merupakan bagian dari anggota himpunan yang awalnya, anggota himpunan semestanya. Anggap deh di sini semestanya itu ABCDE. Kemudian yang termasuk ke dalam himpunan bagiannya, jangan lupa yang pertama adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan untuk yang memiliki 1 anggota nih. Kalau himpunan kosong ini dia yang 0 anggota, 1. Cocok ya. Kemudian untuk yang 1 anggota, 1 yang anggota berarti A, B, C, D, E. Ada 5. Cocok ya. Nah, untuk yang 2 anggota berarti A, B,
A, C, A, D, kemudian B, C, seperti itu sampai dengan 10 anggota. Nah, itu dia yang dimaksud dengan memiliki 2 anggota. Oke, paham ya adik-adik ya? Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nah, masih tentang himpunan. Nah, di sini dari 25 anak diantaranya 14 anak gemar matematika, 11 anak gemar IPA, dan 5 anak gemar kedua-duanya. Kalau sudah ketemu soal yang seperti ini, langsung aja bikin diagram Venn-nya. Oke, kita bikin kotaknya dulu. Nah, dalam membuat diagram Venn ini, kira-kira bentuk diagramnya itu dia memiliki irisan atau enggak? Nah, itu yang harus kita cek terlebih dahulu. Di sini ada anak gemar kedua-duanya, artinya kita diagramnya ini memiliki irisan. Kemudian sekarang kita catat dulu 25 anak diantaranya. Dari 25 anak, artinya semestanya itu 25. Biasanya letaknya di samping kiri atau di samping kanan. 25. 14 anak gemar matematika, 11 anak gemar IPA. Nah, yang seperti ini jangan ditulis dulu di bagian yang anggaplah lingkaran pertama ini matematika, lingkaran yang kedua ini IPA. Ya, jangan tulis dulu di sini karena ini ditulisnya nanti untuk yang hanya gemar matematika. Nah, kalau untuk informasi dari soal ini yang belum hanya gemar matematika, belum ya. Kemudian kita lanjutkan informasi yang selanjutnya adalah 11 anak gemar IPA, jadi jangan ditulis dulu. Kemudian 5 anak gemar kedua-duanya. Nah, ini yang paling penting, 5 anak gemar kedua-duanya. Ini boleh langsung kita tulis di bagian tengah, kan ini irisannya tadi ya. Nah, 5. Ada lagi informasi? Nggak ada ya. Kemudian lanjutannya, ini kita di luar soal, nanti apapun pertanyaannya adik-adik bisa menjawab kalau sudah memahami cara bikin diagram Venn ini ya. Nah, setelah itu kita tulislah di bagian lingkaran yang pertama ini yang matematika saja. Nah, yang matematika saja itu merupakan pengurangan informasi dari soal 14 anak gemar matematika dengan yang gemar kedua-duanya. Nah, 14 kurang 5 adalah 9. Kemudian 11 kurang 5 adalah 6. Nah, kenapa seperti ini? Nah, logikanya begini. 14 anak gemar matematika itu kan bisa jadi di antara 14 anak itu juga ada yang gemar IPA. Seperti itu juga untuk yang gemar IPA, di antara yang 11 anak itu juga ada mereka yang gemar matematika. Nah, ternyata yang gemar kedua-duanya itu ada 5 orang anak, maka kita keluarkanlah yang 5 orang anak itu dari 14 anak yang ada di matematika dan 11 anak yang ada di IPA. Nah, di sini khusus untuk yang gemar benar-benar dia menyukai matematika aja, dan di sini untuk benar-benar yang menyukai IPA saja. Jadi, kalau kita jumlahkan 9 tambah 5 14, kemudian ditambah 6 20, masih ada sisa 5 anak lagi. Di mana 5 anak itu letaknya di luar, artinya dia tidak menyukai matematika ataupun IPA. Oke, sip ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah banyaknya anak yang hanya gemar matematika. Nah, kita ambillah yang bagian kolom yang pertama, yaitu 9. C tadi ya, angka 9. Oke adik-adik, mungkin untuk video yang pertama ini sampai soal dulu, sampai bagian himpunan. Kita lanjut ke video kedua. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Jika ada kesalahan penulisan perkalian atau sebagainya pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.